Dan tempat saya berdiri saat ini adalah di lingkaran news gathering ataupun juga koordinasi liputan. Di sini merupakan salah satu titik penting ketika akan ada koordinasi dari rekan-rekan saya yang ada di lapangan yang langsung ada di titik api peristiwa, melaporkan, dikoordinasikan di sini dan dihadirkan secara live ke hadapan Anda, ke layar kaca. Dan saat ini lingkaran ini biasa disebut dengan lingkaran bundar, tapi juga menurut rekan saya ada Ira di sini. Halo Ira. Selamat sore, saya ganggu sebentar ya. Saya tahu lagi deadline, tapi saya akan ganggu Anda sebentar. Ini lingkaran bundar, selain itu apa sebutannya? Dikenal dengan lingkaran keramat. Lingkaran keramat, karena banyak peristiwa yang bersejarah terjadi di sini. Ini adalah pusat kami mengontrol peliputan. Setiap hari itu ada sekitar 25-33 tim liputan ya yang diterjunkan ke lapangan. Sebagian besar, hampir di atas 50% itu adalah siaran live. Nah, seperti saat ini kan sekarang jam 16.51 ini ya. Jam 16.51 itu berarti kita sedang running program Prime. Program Prime ini kebetulan banget lagi live menjelang AFF, final Indonesia melawan Thailand. Itu bisa lihat ini AE sama editor, dia sedang mengurusin live-nya langsung menggunakan ini alat kita nih namanya AGS. Ini yang menghubungkan antara lapangan di sini sama studio. Dan Ira, kita tahu bahwa roh CNN itu adalah breaking news. Kompetitor pasti kita punya. Seperti apa kegesitan tim news gathering untuk menjadi yang nomor satu di lapangan di antara TV-TV yang lain? Kalau kebetulan hari ini nih rada tenang nih. Kalau ini lihat nih, lingkaran bundar ini biasanya sih tidak pernah ada orang duduk biasanya. Kalau lagi breaking news, semua alat di sini pasti dipakai. Telepon dipakai, telepon yang punya kantor, telepon pribadi, tidak ada yang duduk biasanya, semua berdiri semua. Dan semua ini penuh. Nah, hari ini memang rada tenang ya, karena memang cuaca juga lagi tenang. Tidak ada heboh, tidak ada demo dan tidak ada sesuatu yang heboh. Yang paling menjadi hal paling utama, prioritas itu apa sih sebenarnya untuk news gathering? Apakah cepat atau akurat? Akurat. Lebih baik terlambat tapi tepat daripada kita mengutamakan cepat tapi terus salah dan kita dibully oleh seluruh dunia. Jadi lebih penting itulah akurat. Tapi sebenarnya ada yang lebih utama sih sebenarnya yang ingin kita capai ya, yaitu cepat dan akurat. Bersama-sama gitu. Jadi kita dapat double plus. Terima kasih Ira atas waktunya, silakan dilanjutkan kembali. Saya akan memberikan informasi, meski kami baru berumur setahun, tapi tahukah Anda bahwa di tempat saya duduk saat ini adalah merupakan salah satu sumber penghargaan yang telah kami dapatkan. Beberapa penghargaan kami dapatkan, saya bawa Anda untuk lebih dekat lagi, untuk bisa mengetahui penghargaan apa saja yang sudah CNN Indonesia peroleh selama ini. Ini sebuah tontonan politik. Selain mengedepankan informasi faktual dan aktual, beberapa program kami juga menampilkan sisi lain Indonesia yang dikenal dengan alam dan kulturnya yang indah. Hal ini menjadi bukti bahwa karya jurnalistik kami diterima dan dinilai berkontribusi bagi masyarakat dengan meraih sejumlah penghargaan. Dalam ajang Lomba Karya Jurnalistik Pelindo 3 November lalu, liputan bertajuk Apa Kabar Tol Laut Indonesia meraih juara pertama. Kami menyoroti apa saja yang sudah dikerjakan pemerintah beserta tantangannya agar konsep tol laut untuk pemerataan pembangunan di Indonesia segera berjalan. Oktober 2016, kami juga meraih penghargaan Anugerah Suara Sarasvati dari Koalisi Perempuan Indonesia. Liputan ini bercerita tentang Kasih Bidan Kesih. Ia menggagas konsep Posyandu sebagai pusat pengembangan perekonomian warga lewat koperasi di kawasan kaki Gunung Malabar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di bulan yang sama, liputan tentang Mulyadi, seorang kepala desa yang memberdayakan penyandang tunagrahita agar mandiri, meraih penghargaan dari Aliansi Jurnalistik Indonesia dan Yayasan Tifa. Berbagai prestasi ini tentunya tak akan membuat kami lengah. Namun, menjadi pemicu kami untuk selalu menghadirkan karya terbaik bagi penonton setia CNN Indonesia. Kami pun tak akan pernah lelah untuk senantiasa menghadirkan nilai lebih dalam setiap tayangan berita. CNN Indonesia akan selalu hadir menemani Anda, menjadi mata Indonesia melihat dunia, sekaligus sebagai jendela dunia mengenal Indonesia. 17.000 pulau membentang di seluruh wilayah Indonesia dan sumber daya alam di negeri ini melimpah ruah
untuk warga negaranya, untuk masyarakat Indonesia. Setahun kami mengudara, tak cukup rasanya untuk menggambarkan betapa indahnya, betapa kayanya alam Indonesia. Namun sayang, di tengah eksotikanya, ternyata negeri ini masih rawan bencana. Dekat penghujung tahun, kabar duka menyelimuti. Tanah Rencong yang berada di barat wilayah Indonesia diguncang gempa. 100 orang meninggal dunia tertimbun reruntuhan. Sepekan berlalu, upaya revitalisasi terus dilakukan. Biang lala kehidupan kembali berputar, menjawab doa dan menggapai kembali asa yang sempat terguncang. Tarian pembakar semangat masyarakat Aceh, Sedati. Pada mulanya, Sedati tumbuh di Desa Giging, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi. Sedati lalu berkembang dan mendarah daging di Biren, sebuah kabupaten kecil namun memiliki sejarah besar. Di Pulau Jawa, Taman Nasional Baluran ibarat rumah bagi 511 jenis flora dan 69 jenis fauna yang dilindungi. Dengan hamparan kekayaannya, alam Indonesia juga menjadi ladang mata pencarian masyarakat. Pada ketinggian 2.400 meter inilah, pemburu bongkahan belerang bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup. Ya, Kawah Ijen adalah ladang rupiah bagi ratusan penambang belerang. Kawah yang menganga, sapuan asap sulfur pekat mengepung para pekerja. Di balik selimut asap belerang, koresponden kami memotret lebih dekat kehidupan dalam pesona gunung yang memiliki danau asam terbesar di dunia ini. Asapnya. Ini trolinya saya tadi lihat nggak cuma dibuat ngangkut belerang ya, tapi kalau Ya. misalnya turis Ikut ya boleh. Gitu. boleh. Tarifnya berapa? 200 kalau di sini. Kalau di sini 200 itu dari atas ke bawah. Dari atas sampai itu parkir. Oh mobil gitu. itu, ya. Jadi lumayan ya Pak. Jadi Ya. kalau ada turis nggak usah cari belerang gitu. Nggak usah udah. Udah dapat langsung 200 Langsung. ribu. Oke. 200 ribu. Jadi memang Ya. kenapa salah satunya warga di sekitar Kawah Ijen ini memang cukup lama menekuni pekerjaan sebagai penambang. Ini salah satunya memang cukup instan. Jadi mereka tinggal ngambil dan mereka bisa pulang langsung bawa uang. Iya. Ya Pak ya. Ijen menorehkan banyak cerita tentang ketangguhan dan kerja keras. Di timur Indonesia, menyibak bentang alam di ujung Nusa Tenggara. Bukan hanya lanskap alam bawah laut yang menawan. Alor juga menyimpan sejarah besar dan warisan nenek moyang yang terpendam. Perjalanan kami menyusuri keberagaman tradisi Alor di kampung adat Takpala, disambut tarian cakalele para pejuang suku Abue. Suku Abue dipercaya sebagai pendiri kerajaan tertua di Alor. Di sini kami dituntun untuk ikut menari lego-lego. Lego-lego dilakukan untuk menyambut pasukan yang pulang berperang. Selain itu juga sebagai penghormatan kepada tamu, perayaan sebuah keberhasilan, adat pesta pernikahan, hingga bersyukur akan hasil panen. Sejarah berganti rupa. Namun jejak langkah bahagia menjelajah Indonesia kan terus hingga ke batas cahaya. Tim CNN Indonesia. Kami memiliki link ataupun jaringan dengan CNN Internasional. Koresponden CNN Internasional sering ataupun juga bahkan hampir setiap hari memberikan kontribusi ke layar CNN Indonesia. Tapi kami juga mengirimkan koresponden-koresponden terbaik kami untuk mendatangi tempat-tempat penting di seluruh dunia dalam momentum krusial.
Indra, Anda menjadi saksi sejarah luar biasa negara terbesar di dunia. Bisa Anda update dari New York seperti Pertarungan dua kandidat dalam pemilihan presiden Amerika Serikat adalah panggung politik paling dicermati dunia tahun ini. Mengusung semangat CNN Go There, sejak awal November 2016, dua koresponden CNN Indonesia, Indra Maulana dan Hendrawan Setiawan, turut menjadi saksi pesta demokrasi 4 tahunan di negeri Paman Sam. Lewat laporan langsung dari Amerika, perkembangan terbaru dari jagat Pilpres yang akhirnya dimenangi unggulan Republikan Donald Trump itu disampaikan untuk Anda, pemirsa CNN Indonesia. Nah, mereka tadi pagi juga sudah melakukan pemungutan suara. Donald Trump. Ya, mereka melakukan pemungutan suara. New York, Amerika Serikat. Ya, pada saat ini saya sedang berada di tengah-tengah kantor CNN Turk di Istanbul, Turki, yang menjadi salah satu saksi sejarah terjadinya aksi percobaan kudeta militer pada tanggal 15 Juli. Selain Amerika Serikat, Turki juga jadi salah satu tujuan tim CNN Indonesia Go There. Tak hanya karena ikatan sebagai sesama afiliasi CNN Internasional, CNN Go There Turki bersama koresponden Olivia Marzuki juga menelisik kembali catatan sejarah penting hanya beberapa bulan setelah percobaan kudeta yang gagal di Juli 2016. CNN Go There Turki juga mengajak pemirsa setia CNN Indonesia menjelajah sudut-sudut terbaik negeri di batas Asia dan Eropa ini. Sebagai salah satu negara di Eropa yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, Indonesia bisa melirik Polandia sebagai salah satu mitra kerjasama ekonomi utama di Eropa. Di bulan September, giliran koresponden CNN Indonesia Eva Yunizar yang berkesempatan menjelajah negeri yang pernah hilang dari peta Eropa, Polandia. Perjalanan tim CNN Indonesia Go There pun berlanjut hingga ke jiran Polandia, Republik Ceko, dan ibu kotanya yang cantik, Praha. Keindahan dan kecantikan kota Praha memang memukau mata. Namun di balik keindahan itu ada sejumlah kisah mahasiswa Indonesia yang harus terombang-ambing dan sempat tidak memiliki status kewarganegaraan selama puluhan tahun. Kita menyebut mereka sebagai eksil. Pertemuan singkat dengan para eksil Indonesia di Praha membuka mata. Ada anak-anak bangsa yang tercecer di belahan benua lain. Mengaku tak memiliki kepentingan politik, namun jalan hidup para mahasiswa ikatan dinas ini berubah karena pergantian percaturan politik. Selama berpuluh tahun, para eksil ini menyimpan kerinduan pada nusa dan bangsa yang sama, Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. CNN Go There juga mengajak Anda membuka mata bahwa duta-duta negara terus mengharumkan nama bangsa. Tengoklah saat sejumlah penyanyi Indonesia sukses memukau publik Polandia dalam konser bersama musisi dunia David Foster. Umat Muslim di Pulau Jeju jumlahnya tidak terlalu banyak. Bisa dikatakan antara 1.000 sampai dengan 1.500 orang, dan ini pun didominasi oleh imigran termasuk dari Indonesia. Nah, saya berkesempatan bertemu dengan salah satu tokoh Muslim di Jeju, dan ia menceritakan bagaimana memaknai hari raya di negara yang bukan negara mayoritas Muslim. CNN Go There juga mengajak pemirsa menjadi saksi atas beragam peristiwa dan fakta di seluruh penjuru dunia. Dari potret Muslim di Jeju, Korea Selatan, hingga nasib ratusan calon jemaah haji asal Indonesia yang tertipu sindikat maklar haji dan akhirnya terjerat aturan imigrasi di Filipina. Jadi kita harus menunggu sampai besok agar proses ini segera selesai. Kami pergi ke sana, ke sebuah tempat, ke sebuah negara, untuk mendapatkan sebuah kisah, sebuah peristiwa, dan juga melihat keragaman budaya yang ada. 'Cause we are CNN, we go there. Kami masih akan kembali dari dapur redaksi CNN Indonesia. Tetaplah bersama kami di program spesial 1 tahun CNN Indonesia. Selamat ulang tahun Transmedia yang ke-15.
Dan selamat ulang tahun CNN Indonesia. Semoga semakin dapat menyajikan berita berkualitas dan terpercaya. Semoga bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik dengan berita-berita yang proporsional ke depannya. On the wall, with all these ideas about what we wanted CNN Indonesia to be. But the thing we did at the very, very start, we had to work out what is this channel going to be about? What are its core values? And we decided that this channel had to be fair, balanced, accurate, transparent. It had to be a channel that was really like CNN. And from there, everything we did, we built it around those core values. And those core values that were there at the very, very start of CNN Indonesia, before the channel launched, were there at the launch and are here today. And I can see those core values in the quality of the reporting and the programs that you do. Well, the challenge for CNN Indonesia, it's a challenge in 2017. It was a challenge when we launched, and that is to be distinctive. You've got to be distinctive. You've got to make the viewer want to watch you as opposed to another channel. Why should somebody watch CNN Indonesia? Because it's different, because it's better, because it stands for something different. So you've got to be distinctive. You can't be the same as everybody else. If you're the same as everybody else, why should they watch you? So your challenge is to make your coverage different. Oh, well, definitely. I mean, definitely. I mean, obviously, you need to be seen in more places than you are now, and I know that, your competitors are seen more broadly across Indonesia because of the distribution means, but that will change over time. So, whenever you're first, like CNN was the first to do rolling 24-hour news. We were the first kids on the block. We were the first ones there. There was no competition. But for CNN Indonesia, there was competition. So you had to break into an already crowded marketplace and get your own slice of the pie. But in order to stay ahead, you've got to really work very, very hard. The best companies, the best news channels stay ahead by constantly reinventing themselves, constantly thinking, how can we do better? The worst thing is to say, hey, we're doing really well, so let's all sit back and relax. That's the worst thing. But you constantly need to reinvent yourself, think of new ideas, but crucially, you have to remain absolutely constant when it comes to your core values, which are at the very heart of the DNA of CNN Indonesia, which is fair, transparent, honest, balanced, independent journalism. Perjalanan kami CNN Indonesia masih panjang. Banyak pujian, banyak juga kritik yang kami terima. Kami rangkum sebagiannya untuk kita dengarkan bersama. Memantau informasi sekaligus menjadi sumber berita adalah keseharian Komisaris Besar Polisi Awi Setiono. Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya sejak 28 April 2016, membuatnya tak asing dengan media dan arus informasi yang berkelindan di dalamnya. Itu pula yang membuat Kombes Awi yang kini menjabat Kepala Bagian Mitra Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri senantiasa memperbarui informasi, termasuk melalui laman CNN Indonesia. CNN memang televisi pemberitaan yang luar biasa ya. Sebagai pendatang baru, tentunya dengan adanya CNN Indonesia ini bisa membawa pemberitaan-pemberitaan tentang Indonesia tentunya yang positif-positif ya ke dunia luar sana, sehingga masyarakat global bisa mengetahui Indonesia yang sebenar-benarnya. Lain Awi, lain lagi dengan pemerhati pergerakan surat hutang Imade Adi Saputra. Dari rekan sesama pelaku pasar, ia mulai mengikuti pemberitaan CNN Indonesia sejak 1 tahun lalu. Ketertarikannya pun bermula dari kebutuhannya pada informasi seputar dunia bisnis, khususnya yang terkait surat utang. Dan itu cukup menarik
Karena kalau kita lihat ulasannya juga cukup dalam. Beberapa narasumber yang diundang juga sangat related dengan apa yang ingin disampaikan oleh CNN Indonesia. Sehingga secara keseluruhan memang cukup memakili ya. Dari sisi analis juga, dari sisi pasar seperti apa. Cuman kalau kita lihat beberapa diantaranya ada kadang-kadang temanya agak ketinggalan. Jadi yang sedang happening di pasar surat utang apa, yang disampaikan mungkin agak ketinggalan 1 atau 2 hari sebelumnya. Seiring perkembangan teknologi informasi, kini tayangan CNN Indonesia dapat dinikmati melalui sejumlah platform, mulai dari TV berlangganan, siaran digital, hingga channel YouTube. Animo pemirsa salah satunya terlihat dari pertambahan subscriber YouTube CNN Indonesia dalam setahun terakhir. Dari 3.000 di kuartal awal tahun 2016, melonjak menjadi 65.000 subscriber hingga pertengahan Desember 2016. Masukan informasi, apresiasi, hingga kritik pun terus mengalir dari pemirsa setia CNN Indonesia. CNN kami harapkan semakin terpercaya, semakin dicintai oleh masyarakat, dan sebagai TV berita di Indonesia semoga semakin jaya. Dengan bertambahnya usia, kita harapkan bahwa CNN Indonesia mampu lebih tajam lagi, bisa lebih mempresentasikan apa yang ada di market saat ini. Kami senantiasa berupaya untuk sempurna, tapi dalam prosesnya tidak sedikit juga terjadi hal-hal yang jenaka. Saya akan kembali, tetaplah bersama kami di program spesial 1 tahun CNN Indonesia. Acara 4 Desember adalah acara yang bisa dibilang acara yang terbebas. Dalam insight kali ini bersama saya. Lupa. Sementara untuk Panglima TNI ya tetap Jenderal. Hi, I'm Stephen Shobo, Australia's Minister for Trade, Tourism and Investment. Just want to say happy first anniversary to CNN Indonesia. Congratulations on a great... kepada CNN Indonesia dan Transmedia yang ke-15. Semoga memberikan berita-berita yang aktual. Untuk menghadirkan sebuah informasi, sebuah berita tepat di depan Anda, ataupun secara langsung, membutuhkan sebuah rantai produksi yang tidak mudah. Mulai dari perencanaan hingga akhirnya bisa ditayangkan kepada Anda, ada sebuah rantai produksi yang memang harus kami lalui. Seperti apa ilustrasinya? Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Fitri, stream 4. CNN Indonesia Breaking News. Laporan dari 2 rekan saya, Reinhard Sirait, tadi di Silang Monas, kemudian Istiarto Sigit dari Bundaran Patung Kuda. Yang perlu diapresiasi dari mereka ini adalah mereka tetap mengadakan atau menjalankan ibadah sholat di tengah guyuran hujan yang begitu cukup deras. Para peserta dari aksi 2 Desember yang tadinya memadati kawasan Bundaran Air Mancur ini perlahan sudah mulai terurai. Putus Mas Amri. Ya udah aku bawa ke SNJ aja ya. CNN Indonesia Breaking News. Terima kasih Anda masih bersama CNN Indonesia Breaking News. Ada figura yang bertuliskan surat Al-Maidah 51 yang diberikan oleh Rizik Syihab. Serta aksi yang keluar melalui gerbang, terutama akses perempuan ini sebenarnya di awal. Kita yakin
bahwa itu pertemuan damai dengan doa. Yuk, ya gede satu yuk. Nah. Apa yang bisa Anda ceritakan dari Masjid Istiqlal? Dan memang di belakang saya ini banyak sekali ada kumpulan massa juga. Namun mereka mulai kembali ke Masjid Istiqlal. Sekian dulu breaking news CNN Indonesia kali ini. CNN Indonesia Breaking News. Tapi tidak semuanya berjalan mulus. Seperti tadi Anda barusan saksikan, kadang yang namanya slip tongue itu juga sering terjadi. Ada juga terkadang sesuatu yang menjengkelkan atau tidak sedikit juga kita harus menahan tertawa. Tapi ya kita harus mendelivery informasi tersebut secara layak dan kredibel ke hadapan Anda. Saya akan berikan kepada Anda beberapa bloopers yang terjadi di CNN Indonesia. 1, 2, 3. Kalau dengan madu bisa. Bentar lagi, dikit lagi. Jangan sampai salah untuk ini. Kan betul di kami, kita udah ngerti. Pemungutan suara. Donald Trump. Ya, mereka melakukan pemungutan suara. Beberapa apakah persyaratan itu juga memang sudah dipenuhi dari apa yang Anda pantau dari sana? Ada nggak? Nongol nggak? Oke. Nih gue hitung ya. 1, 2, 3, 4. Apa? Mulut gue apa? Acara 4 Desember adalah acara yang bisa dibilang acara yang terbebas dan seluruh material yang berhasil ditemukan pada Senin sekarang Senin. Namun meski begitu, suasana indekos yang memiliki kamar 14 buah ini, alah gue mulai. Dalam insight kali ini bersama saya. Lupa. Ya. DJ Snake, Hardwell, Rudimental, Snake Kids, dan Alajib Lah. Maaf ya. Ada hukum yang berlaku jika massa beraksi tidak sesuai aturan. Sementara untuk Panglima TNI ya tetap jenderal. CNN. Di layar kaca tidak cukup hanya seorang anchor yang mumpuni, tapi juga perlu ditunjang dengan penampilan yang sesuai. Dan peran tim stylist di setiap televisi merupakan peran yang penting. Kita lihat sejenak seperti apa aktivitas tim stylist termasuk wardrobe dan juga makeup di CNN Indonesia. Selamat sore, CNN Indonesia Prime kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari tanah air dan mancanegara. Presiden bahkan turun langsung memusnahkan barang bukti narkoba yang digelar BNN di Monas hari ini. Sementara rally indeks harga saham gabungan 6 hari beruntun naik lebih dari 6%. Itulah fokus dialog utama kami malam hari ini. Bersama saya Indra Maulana, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News. News anchor atau pembaca berita adalah jurnalis yang membawakan materi berita, termasuk berimprovisasi komentar terkait materi berita yang ia bawakan. News anchor menjadi representasi program berita yang ia bawakan. Berbagai persiapan pun dilakukan seorang news anchor, mulai dari memahami redaksional berita yang akan disampaikan. Namun di luar itu, sebagai media yang mengedepankan audio dan visual, tampilan seorang news anchor juga tak boleh luput diperhatikan. Memang karakter anchor bermacam-macam. Di CNN ada 26 anchor, di mana kami harus menganalisa karakter dari tiap anchor tersebut. Kita harus berkomunikasi dengan para pemangku program. Dari tiap anchor ada concern yang mereka
ingin mereka improve, juga kita menampilkan apa yang terbaik dari penampilan anchor tersebut. Kita harus tahu apa sih yang menjadi concern mereka saat tampil di kamera dan apa yang bisa membuat mereka tampil lebih percaya diri untuk terlihat lebih maksimal. Untuk styling di broadcast itu agak berbeda, apalagi ini untuk TV berita. Wardrobe yang dipilih harus memberi korektif yang pasti untuk si anchor tersebut. Berkelas, juga respectful, modern, dan internasional. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Prime. Saya Alvito Dinova. Saya Fayu Nizar, sampai jumpa. Kami masih akan kembali dan saya akan mengajak Anda ke salah satu divisi, graphic design. Di sini dihasilkan desain-desain grafis yang keren-keren di CNN Indonesia. Saya akan membawa Anda lebih dekat. Tetap bersama kami di program spesial 1 tahun CNN Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Transmedia, ulang tahun yang ke-15, dan untuk CNN Indonesia. Kami berharap Basarnas, mudah-mudahan Transmedia dan di dalamnya ada CNN Indonesia bisa terus berkiprah dalam mengelola informasi melalui media. Dengan harapan informasi itu bisa memberikan support dalam upaya pembangunan. Masih dari Newsroom CNN Indonesia, dan seperti yang Anda saksikan di belakang saya, ada banyak sekali desktop, ada banyak kursi-kursi. Di sini adalah tempat para chef-chef ataupun juga koki-koki produksi mengolah berita. Saya menyebutnya chef karena dari tangan mereka lah kemudian berita tersebut dari material ataupun bahan baku dari gathering kemudian diolah di sini sehingga layak hadir ke hadapan Anda dan memperkaya referensi Anda. Saya langsung saja langsung duduk nih di sebelah rekan saya, seorang produser, Mas Gambon. Halo, apa kabar Mas Gambon? Saya ganggu sebentar. Ya, sedang deadline nggak? Lumayan. Tapi harus saya ganggu sebentar. Ini rundown. Ya, kalau saya sudah tahu rundown. Tapi pemirsa tuh nggak tahu apa sih sebenarnya rundown dan fungsinya untuk berita yang mereka saksikan di rumah. Oke, jadi mungkin kalau kita ngomong sebelumnya, berita ada dua macam nih, ada daily, ada bulletin. Kebetulan saya di magazine, jadi ini mingguan. Setiap 2 kali seminggu akan tayang di CNN Indonesia. Jadi kita akan mengolah dulu nih bahannya mau apa aja minggu ini. Minggu depan mau main apa, minggu ini mau main apa. Setelah itu kita akan masukkan naskah yang sudah kita buat, nggak akan cuma di Word atau di kertas biasa aja. Kita akan masukkan dalam sistem yang namanya kita punya iNews. Jadi di iNews ini semua sistemnya sudah terintegrated dengan sedemikian rupa. Kita akan mengejawantahkan apa yang sudah kita bikin dalam konsep ke tataran yang lebih baku lagi, lebih jelas lagi. Di sini sudah ada naskahnya seperti apa, lalu anchornya akan berbicara seperti apa, dan materi yang sudah kita buat akan tertulis di sini semua. Jadi lengkap di sini dan akan nyambung dengan sistem yang terintegrasi di bawah di studio. Mas Gambon, kalau untuk mingguan memang iya, tapi kan CNN itu hitohnya adalah breaking news. Iya, betul. Kalau rundown seperti ini, kepake nggak sih kalau sedang breaking news? Misalnya ada suatu momentum yang harus kita kejar, tetap berdasarkan rundown. Karena kita punya SNB kan, jadi setiap SNB itu kita punya masing-masing rundown, ada jamnya, dan di sini ada jam untuk breaking news juga. Semua materi yang kita dapatkan untuk breaking news akan masuk dulu ke sini, ke iNews, sebelum dilihat oleh anchor. Tapi ada beberapa kesempatan yang memungkinkan untuk anchor improvisasi. Langsung ya. Kan ratu improvisasi kayaknya di sini kan. Jadi, karena ada raja yang bisikin ya, produser-produser gitu di control room. Oh, jadi tetap harus berdasarkan rundown. Kalau untuk naskah sendiri ada SNP juga ya yang harus terus mengawal jadi, editorial ya. Di CNN Indonesia kita punya SNP yang cukup ketat untuk tayangan yang lebih berkualitas. Jadi apa yang sudah kita tulis akan dilihat oleh draw, ada namanya bagian draw sendiri, lalu ntar akan dikembalikan ke kita, udah bentuk baku yang bisa kita pakai. Mas Gambon, yang paling memakan ataupun juga menyita waktu ketika menulis rundown itu apa sih yang paling sulit gitu untuk menghadirkan produk apa? Kalau saya dan tim sekarang megang tech news ya, jadi karena ini mingguan juga kita ingin menampilkan yang terbaik. Ada sedikit grafis yang mungkin berbeda dengan program-program daily. Jadi ada program detail-detail grafis yang harus kita pesan ke bagian grafis. Tapi CNN Indonesia emang kaya akan grafis. Betul sekali. Kalau mau lihat langsung, saya Mas Gambon mau ke sana. Saya ikut ke sana, kita akan ke tim grafis. Pesan grafisnya ya. Mas Tombak.
Ya gimana? Halo Mas Tombak. Ya, yang kemarin pesanan buat teknis yang rumah anti gempa ini ya? Ini lagi dikerjain nih, tapi kita lagi finishing dikit supaya kita lebih real, supaya kita masukin simulasi gempanya juga. Finishingnya di sini atau di? Kita di sini, habis dari sini nanti kita coba di studio. Setelah studionya udah ready, kita akan live. Aku kesini dulu kalau dia. Bisa dilanjutin mungkin ya? Boleh sama kamera. Berarti aku pinjam Mas Tombaknya dulu. Mas Tombak headnya grafis, jadi bisa lebih tanya explore tentang grafis di CNN Indonesia. Sip. Oke, Mas. Saya pinjam dulu Mas Tombak. Mas Tombak, Iya, Mbak. CNN Indonesia juga terkenal loh dengan teknologi grafis yang nggak biasa ya. Bahkan saya pernah juga itu dapat grafis yang saya suka banget pokoknya. Jadi bisa keluar dari layar gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih tim grafis ini untuk dari mulai dapat order dari tim production ataupun tim pengolah berita lah ya di CNN Indonesia sehingga akhirnya bisa dikreasikan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemangku program. Oke, biasanya sih produser datang dengan idenya dia ya. Kemudian kadang-kadang mereka minta sesuatu yang mereka nggak bisa liput di lapangan. Gitu. Jadi kita akan simulasikan di studio kita. Jadi kayak ini kan anti gempa nih, kita memvisualisasikan rumah anti gempa tuh gimana sih caranya bikinnya gitu kan. Akhirnya kita setelah produser ngasih skrip, kita akan mencoba memvisualisasikan di komputer grafik kita gitu kan. Kemudian setelah kita simulasikan, kemudian kita balik lagi ke produser, kita diskusi. Nah setelah itu, setelah semuanya ready, kita koordinasi sama teman-teman studio, langsung kita live. Jadi sebelum hostnya juga masuk ke studio, kita briefing sebentar, begini, kemudian untuk itu kita live. Kemudian juga Mas Tombak, saya ingin tahu apa sih teknologi paling keren yang dimiliki oleh tim grafis CNN Indonesia yang nggak dimiliki oleh TV lain? Oke, kita punya namanya teknologi imersif di sini di studio kita. Jadi kita bisa memvisualisasikan keadaan yang nggak bisa diliput sama teman-teman lapangan. Jadi kayak rumah anti gempa gini. Kemudian kita bisa lakukan dengan live juga. Kemudian jadi itu 3 dimensi ya? 3 dimensi, anchornya bisa interaktif. Kemudian gimana caranya kita juga memanjakan mata pemirsa di rumah sehingga apa yang kita beritakan gampang dilihat oleh pemirsa CNN Indonesia di rumah. Apa sih yang menjadi hal paling sulit ataupun juga kendala kalau saya ingin menyebutnya oleh tim grafis selama ini? Yang kendala sih waktu sih sebenarnya ya. Suka deadline ya? Saya jadi tersindir. Jadi kayak misalnya kemarin gempa nih, kemudian malam-malam produser udah datang, kemudian kita besok harus live gitu kan. Jadi harus besok gitu? Harus besok, kadang-kadang harus besok gitu kan. Atau kadang-kadang hanya butuh berapa jam gitu ya? Butuh berapa jam gitu, karena nama juga TV berita ya Mbak, jadi nggak hanya cepat, cuman dengan kreatif juga, dengan kreativitas juga kita menyampaikan visualisasi ke pemirsa. Oke, terima kasih Mas Tombak. Maaf saya ganggu. Saya mau ke divisi lain lagi. Thank you Mas Tombak. Nanti live ya Mbak. Ya, oke. Dari seni yang berbau grafis, nanti saya akan bawa Anda ke seni yang lain. Ada seni musik, kemudian juga seni tarik suara yang juga talentnya dimiliki oleh orang-orang CNN Indonesia. Tetaplah bersama kami di program spesial 1 tahun CNN Indonesia. Selamat ulang tahun kepada Transmedia yang ke-15 dan kemudian kepada CNN Indonesia yang maju terus untuk Indonesia. Semoga bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik dengan berita-berita yang proporsional ke depannya. Hi, I'm Stephen Shobo, Australia's Minister for Trade, Tourism and Investment. Just want to say happy first anniversary to CNN Indonesia. Congratulations on a great year. Show me a smile again. Don't be unhappy and remember that. That's all you laugh at. And the worst makes you crazy. And you're taking all you count there. Just call me up, 'cause I will always be there. I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show. Knowing true colors, true colors are beautiful. Tidak melulu soal skrip,
kemudian penggunaan high technology, kemudian juga pressure, deadline, breaking news. Tapi ada juga loh di sini di newsroom kita yang kita sebut too cool to be true. Kalau di sini, saya di CNN, ini bawaan passion kali ya. Karena kalau kita ketemu orang langsung di lapangan, mereka nggak bisa ngomong sama pemerintah langsung misalnya. Mereka nggak bisa nyampein opininya langsung. Meski media sosial sekarang sudah semua orang pakai gitu. Cuma kita menjadi jembatan untuk memberikan opini tersebut, untuk membantu mereka yang pasti, membantu mereka memberikan fakta, memberikan fakta yang mereka pasti. datanya seperti apa. Saya menganggap bahwa jurnalistik itu adalah ilmu yang juga penuh dengan seni. Karena ketika kita memilih angle dalam sebuah berita itu adalah kemampuan seni Ada kita. estetikanya sebenarnya. Jadi Anda ketika percaya membuat dengan itu? laporan, apalagi Betul. ketika membuat paket, gimana caranya orang mau lihat liputan kita, mau lihat laporan kita, mau lihat program kita begitu. Ini semuanya aspeknya jadi satu, informasi, fakta, tidak melupakan estetikanya tadi juga. Jadi ya ini cara kita untuk menyalurkan hobi sekaligus apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, ya di sini. Alma bisa jelaskan apa sih sebenarnya rundown itu sehingga harus menjadi salah satu kitab daily ataupun juga program apapun kalau ingin menampilkannya ke masyarakat? Satu persatu berita yang kita masukkan ke rundown. Misalnya kita bagi dalam segmentasi. Untuk program 1 jam itu ada berapa segmen. Pertama itu dulu. Kemudian segmen 1 kita mau isi dengan apa? Apa berita topik utama atau berita yang sangat panas sekali yang terjadi hari yang kita mau siarkan gitu. Atau berita yang paling hits lah gitu kita katakan. Untuk hari ini tuh apa? Main musik, main seni juga, tapi ternyata juga ngurusin sesuatu yang sifatnya tetap ada tanggung jawab ya, karena kita jurnalistik pasti punya tanggung jawab. Tidak bisa dipungkiri ternyata ada darah seninya, walaupun masih sedikit, tetapi ada darah seninya untuk membuat warna, untuk membuat suara yang bagus, untuk membuat satu alunan nada yang bisa dinikmati, tapi itu kita tuangkan ke dalam program. Terima kasih, saya terhibur dan rata-rata kita sangat senang ya kalau dengar ada yang nyanyi di sini. Jadi breaking news yang menjadi roh dari setiap TV berita itu terasa lebih smooth gitu ya. Kita tetap berargumentasi, kita tetap kadang-kadang juga adu argumentasinya dengan nada tinggi, tone-nya tinggi. Tapi setelah itu kita bisa berbaur lagi dengan musik seperti di sini. Atau kita bisa ya hangout bareng. Itu hal-hal yang memang harusnya diperkaya lagi di televisi ataupun juga di media massa. CNN Indonesia memang baru 1 tahun, masih sangat belia. Tapi jangan lupa, di usia ini adalah usia golden age. Ini merupakan titik krusial kemana CNN Indonesia akan dibawa. Ketika kami bisa mendapat kritik Anda, artinya kami mendapat perhatian Anda. Ketika kami mendapat masukan dari Anda, maka kami siap bertumbuh menjadi televisi yang bersaing dengan televisi yang sudah ada. Dan kami yakin, kami adalah televisi berita pemenang di masa depan. CNN Indonesia, News We Can Trust.